Lu tahu enggak sih, apa yang lebih menyakitkan dari jadi orang miskin? Yaitu, jadi orang miskin yang yakin dia udah berusaha keras. Gua enggak ngomong soal lu yang baru mulai. Gua ngomong soal lu yang udah kerja dari pagi sampai malam. Udah ngikutin semua saran orang tua lu. Udah hemat, udah nabung recehan, udah nonton video motivasi sampai hafal kata-katanya. Tapi posisi lu bulan ini sama persis kayak posisi lu 2 tahun lalu. Dan lu nyalahin nasib. Lu bilang, emang rezeki gua segini. Lu bilang, belum waktunya. Lu bilang, ini salah pemerintah bobrok. Dan lu bilang, nanti juga ada jalannya. Gua kasih tahu sesuatu yang mungkin enggak ada orang yang berani bilang ke muka lu langsung. Itu bukan kerendahan hati, itu program. Dan selama lu enggak sadar bahwa otak lu udah diprogram untuk tetap miskin, lu bisa kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Hasilnya akan selalu sama. Karena lu bukan lagi main game yang salah. Lu main game yang benar, tapi dengan cheat code yang diset untuk kalah. Hari ini gua mau bongkar itu. Dan ini bakal sakit, tapi ini yang lu butuhkan. Sebelum lu marah sama gua mau lu jawab satu pertanyaan dulu. Waktu lu kecil, kalimat apa yang paling sering lu dengar soal uang? Uang enggak tumbuh di pohon. Kita bukan orang kaya. Jangan mimpi terlalu tinggi. Cukup syukuri apa yang ada. Orang kaya itu sombong, rakus, enggak bener. Gua enggak nyalahin orang tua lu. Mereka ngomong gitu karena mereka juga diprogram hal yang sama oleh orang tua mereka. Ini bukan soal siapa yang bersalah. Ini soal memutus rantai. Tapi ini faktanya. Otak manusia itu kayak hard drive. Dari umur 0 sampai 7 tahun, otak lu dalam kondisi theta brainwave. Kondisi paling reseptif, paling mudah terprogram. Lu enggak punya filter. Apapun yang lu lihat, dengar dan rasakan, langsung masuk ke bawah sadar lu sebagai kebenaran absolut. Dan apa yang masuk ke otak lu waktu kecil? Bahwa uang itu susah. Bahwa kaya itu untuk orang lain. Bahwa keinginan besar itu berbahaya. Bahwa aman itu cukup. Itu bukan nilai. Itu virus mental. Dan virus itu udah jalan di sistem lu selama belasan, mungkin puluhan tahun. Makanya setiap kali ada peluang besar di depan mata lu, ada suara kecil di kepala yang bilang, "Ah, itu terlalu bagus buat gua." Setiap kali lu hampir ambil risiko yang diperhitungkan, ada rem otomatis yang ngerem keras. Nanti gagal gimana? Itu bukan kehati-hatian, itu program lama yang lagi jalan. Ini bagian yang paling banyak orang salah kaprah. Mereka pikir solusinya adalah kerja lebih keras, bangun lebih pagi, tidur lebih malam, ambil lembur, tambah side hustle, jual ini jual itu. Dan gua bukan bilang itu salah. Gua sendiri pernah di posisi itu. Gua kerja dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Gua pikir gua lagi ngebangun sesuatu. Tapi tahu yang gua lagi bangun? Kelelahan yang mahal. Karena gua kerja keras dengan mindset orang miskin. Gua kerja keras untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Gua kerja keras karena takut, bukan karena punya visi. Dan itu bedanya. Warren Buffett pernah bilang sesuatu yang waktu pertama kali gua denger, gua enggak ngerti. Dia bilang, kalau lu enggak bisa cari uang waktu lu tidur, lu bakal kerja sampai mati. Kebanyakan orang baca itu dan mikir, wah, bener juga, gua harus punya passive income. Lalu mereka balik kerja 14 jam sehari untuk nabung modal passive income yang entah kapan jadinya. Mereka masih miss the point. Buffett bukan lagi ngomong soal strategi. Dia ngomong soal cara berpikir. Orang miskin berpikir, gua harus kerja untuk dapat uang. Orang kaya berpikir, uang harus bekerja untuk gua. Itu bukan cuma beda strategi, itu beda identitas. Beda hubungan dengan uang. Beda cara otak lu memproses setiap keputusan finansial yang lu buat. Dan selama lu belum ganti programnya, semua strategi, semua buku, semua kursus yang lu beli, itu cuma tools yang lu pegang tapi nggak tahu cara pakainya. Sekarang gua mau lu jujur sama diri sendiri. Gua kasih 3 tanda. Kalau lu nemu diri lu di salah satunya, itu bukan aib, itu titik awal yang jelas. Tanda pertama, lu lebih takut rugi daripada semangat menang. Waktu ada peluang investasi atau bisnis yang ditawarin ke lu, pertama
pertanyaan pertama lu apa? Risikonya apa? Bukan, potensinya seberapa besar. Otak yang diprogram untuk miskin selalu dalam mode survival, selalu protektif, selalu defensif. Dan itu wajar. Otak miskin didesain untuk tidak kehilangan yang sedikit, bukan untuk mendapat yang banyak. Tapi hidup ini bukan soal bertahan. Hidup ini soal ekspansi. Tanda kedua, lu menghitung harga, bukan nilai. Waktu ada buku seharga 300.000 yang bisa ngajarin lu skill baru, lu pikir 300.000 itu mahal. Tapi, waktu lu check out makanan delivery plus ongkir 50.000 2 kali sehari, lu nggak kedip. Orang miskin berpikir tentang harga. Orang kaya berpikir tentang nilai dan return. Gua pernah nolak beli kursus 2 juta karena merasa mahal. 6 bulan kemudian teman gua yang beli kursus itu udah ngehasilin 30 juta dari skill yang dia pelajarin. 2 juta itu bukan pengeluaran. Itu investasi dengan ROI 1.500% A. Tapi otak gua waktu itu belum bisa ngekalkulasi kayak gitu. Otak gua cuma lihat angka, bukan potensi. Tanda ketiga, lu bergaul hanya dengan orang yang levelnya sama. Ini yang paling susah diterima. Ada penelitian yang bilang penghasilan lu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering lu habiskan waktu bersamanya. Kalau semua orang di circle lu ngeluh soal gaji kecil, hutang, harga barang naik, lu akan terus hidup dalam narasi itu. Karena otak kita adalah mesin peniruan. Kita secara otomatis menyesuaikan diri dengan norma lingkungan kita. Orang kaya enggak lebih pintar dari lu. Mereka cuma lebih lama terekspos pada lingkungan yang berbeda. Oke, gua udah nyerang lu cukup keras. Sekarang gua kasih jalannya. Ini bukan hal yang bisa lu lakuin dalam semalam. Ini proses. Tapi ini bisa dimulai sekarang. Langkah pertama, audit narasi lu. Selama 1 minggu ke depan, setiap kali lu punya pikiran soal uang, tuliskan. Di notes HP, di buku, di mana aja. Ah, gua nggak mampu beli itu. Bisnis itu terlalu berisiko. Orang kaya punya privilege yang gua nggak punya. Tuliskan semua, lalu tanya. Ini fakta atau ini program? 90% dari pikiran itu bukan fakta, itu warisan. Langkah kedua, ganti input, ganti output. Otak lu adalah produk dari apa yang masuk ke dalamnya. Kalau lu tiap hari dapat input, gosip, drama, keluhan, berita negatif, itu yang akan lu produksi keluar. Mulai kurangi 1 input negatif per hari. Ganti dengan 1 input baru. Podcast soal bisnis, buku soal mindset finansial, atau yang paling powerful, conversation dengan orang yang udah ada di level yang lu mau capai. Bukan untuk pamer, bukan untuk gaya-gayaan, tapi karena otak lu butuh bukti hidup bahwa level itu nyata dan bisa dicapai. Langkah ketiga, ambil 1 keputusan dari mode berkembang, bukan mode bertahan. Ini yang paling gua tekanin. Mulai minggu ini, ambil 1 keputusan keuangan dari perspektif. Ini akan membawaku kemana dalam 3 tahun. Bukan, ini aman enggak buat bulan ini. Bisa kecil, beli 1 buku, daftar 1 kursus online, hubungi 1 orang yang bisa jadi mentor, investasikan 2 jam seminggu untuk belajar skill yang bisa jadi penghasilan tambahan. 1 keputusan dari program yang baru, itu yang mulai nginstall ulang otak lu.